Pernah denger nggak sih istilah transfer pricing? Kedengerannya emang teknis banget ya, tapi percayalah, konsep ini punya dampak yang luar biasa besar di dunia nyata. Ini memengaruhi perusahaan-perusahaan raksasa, bahkan sampai ke ekonomi sebuah negara. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya ini? Oke, kita mulai dari bagian yang paling bikin penasaran. Karena pada intinya, transfer pricing ini bukan sekedar soal akuntansi yang rumit loh. Ini adalah sebuah strategi global yang nilainya bisa sampai miliaran dolar. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya perusahaan-perusahaan super besar yang cabangnya ada di mana-mana dengan untung yang gede banget bisa secara sah menekan jumlah pajak yang harus mereka bayar? Ternyata jawabannya seringkali ada di satu mekanisme yang sangat cerdik. Yap, alat itu adalah transfer pricing atau penentuan harga transfer. Ini adalah jantung dari banyak strategi pajak internasional dan jadi pusat perdebatan sengit antara perusahaan dan kantor pajak di seluruh dunia. Oke, sebelum kita ngomongin skala global, kita perlu ngintip dulu ke dalam satu perusahaan. Gimana sih harga diatur di antara divisi-divisinya sendiri? Jadi, gampangnya gini, harga transfer itu adalah harga khusus yang dipakai kalau satu divisi jualan ke divisi lain dalam satu payung perusahaan yang sama. Coba bayangin perusahaan mobil deh. Divisi yang bikin mesin menjual mesinnya ke divisi perakitan. Nah, harga yang mereka sepakati itulah yang disebut harga transfer. Nah, ini penting banget buat dicatat. Transfer pricing itu bukan cuma soal pajak loh, ini sebenarnya alat manajemen yang vital. Tanpa ini, susah banget buat tahu divisi mana sih yang beneran untung, atau gimana caranya memotivasi manajer divisi biar efisien kalau mereka nggak pernah menjual hasil kerjanya. Oke, kalau gitu gimana cara nentuin harga internal ini? Angkanya dari mana? Umumnya, ada 3 pendekatan utama yang biasa dipakai. 3 metode itu adalah berbasis pasar, berbasis biaya, dan negosiasi. Masing-masing punya logikanya sendiri. Tapi yang paling umum dipakai itu 2 yang pertama, berbasis pasar dan berbasis biaya. Dan dua-duanya ini punya plus minusnya. Metode pertama, berbasis pasar. Ini kedengarannya paling ideal kan? Paling adil, karena pakai harga pasaran. Masalahnya, seringkali komponen internal itu spesifik banget. Jadi nggak ada pasarannya di luar sana. Nah, disitulah metode kedua, berbasis biaya, masuk. Tapi, metode ini punya kelemahan gede. Divisi penjual jadi nggak punya insentif buat efisien. Toh semua biayanya bakal ditanggung divisi pembeli. Jadi emang nggak ada solusi yang sempurna. Nah, sekarang, ayo kita sambungin lagi mekanisme harga internal ini ke pertanyaan kita soal pajak global yang nilainya miliaran dolar. Disinilah semuanya jadi seru banget. Coba deh bayangin sebuah perusahaan multinasional punya 2 divisi. Divisi A yang bikin komponen ada di negara yang pajaknya tinggi, katakanlah 30%. Sementara divisi B yang merakit dan menjual produknya ada di negara yang pajaknya jauh lebih rendah, misalnya 12,5%. Pertanyaannya sekarang jadi strategis banget. Gimana caranya supaya keuntungan yang besar itu tercatatnya di negara yang pajaknya rendah, bukan di yang tinggi? Disinilah harga transfer jadi alat yang super ampuh. Gini cara mainnya. Divisi di negara pajak tinggi menjual komponennya ke divisi lain dengan harga transfer yang sengaja dibuat rendah banget. Hasilnya, seolah-olah laba di negara itu jadi kecil, pajaknya pun minim. Keuntungan besarnya baru muncul di negara berpajak rendah pas produk akhirnya dijual ke pasar. Efeknya, total tagihan pajak global perusahaan turun drastis. Inilah inti dari permainan transfer pricing internasional. Dan ini bukan isu kecil loh. Angka menunjukkan kalau lebih dari 80% perusahaan multinasional menganggap transfer pricing sebagai salah satu isu pajak internasional paling utama. Ini bukti betapa pentingnya strategi ini di dunia bisnis global. Tentu aja, otoritas pajak di seluruh dunia nggak tinggal diam. Mereka sadar betul dengan strategi ini dan sudah membuat aturan main buat mencoba memastikan semuanya berjalan adil. Aturan utamanya itu dikenal sebagai prinsip arm's length. Ini standar internasional yang intinya bilang begini. Harga antara 2 divisi yang punya hubungan istimewa harus sama dengan harga yang akan disepakati kalau mereka adalah 2 perusahaan yang gak saling kenal sama sekali. Dengan kata lain, kantor pajak itu seolah-olah bertanya, coba kalau divisi kamu jual komponen ini ke perusahaan lain yang sama sekali nggak ada hubungannya, apa harganya bakal serendah itu? Tujuannya jelas, untuk mencegah manipulasi harga. Tapi ya itu, menentukan harga wajar untuk produk yang unik dan nggak ada di pasaran, disitulah perdebatannya nggak ada habisnya. Oke, mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Apa poin krusial yang harus kita ingat tentang transfer pricing? Poin kuncinya adalah, ini seperti pisau bermata dua.
Di satu sisi, ini adalah mekanisme yang sah dan bahkan diperlukan untuk mengelola perusahaan yang super besar dan kompleks. Tapi di sisi lain, ini juga area di mana strategi pajak yang agresif bisa dimainkan, makanya diawasi dengan sangat ketat oleh regulator. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah transfer pricing ini cuma alat bisnis yang vital dan wajar, atau sebuah celah dalam sistem pajak global yang memang sengaja diciptakan untuk dieksploitasi? Jawabannya, ya, seperti banyak hal lainnya, mungkin ada di area abu-abu yang rumit di antara keduanya.